Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Intenslab.id. Kali ini yang akan saya bahas adalah soal asli ya. Ini soal asli dari SKD Kedinasan atau CPNS tahun 2019 ya, tahun lalu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan bagi adik-adik yang mau ikut SKG Kedinasan, contohnya STI, STAN, dan lain sebagainya, atau CPNS ya, tahun 2020 ini. Soal yang nomor 1 ya. Sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatik. Jadi ada sebuah segitiga siku-siku ya. Sisi-sisinya itu membentuk barisan aritmatik. Nah, perlu kita ketahui bahwa barisan aritmatik itu adalah contohnya ini ya, 2, 5, 8. Nah, ini selalu tambahnya sama ya, tambah 3, sini tambah 3. Nah, ini adalah barisan aritmatik. Oke ya. Jika sisi terpanjang 35 cm. Jadi sisi yang terpanjang dalam hal ini 8 tuh ya. Sisi terpanjang itu 35 cm. Maka berapa panjang sisi terpendek? Oke, kita gambar segitiganya dulu. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, ya kita harus buat siku-siku ya. Sisi-sisinya membentuk barisan aritmatik. Nah, contohnya ini A, ini B, ini C. Anggap aja yang terpendek itu A, yang terpanjang pasti C ya. Oke, jadi deret aritmatiknya bentuknya A, B, C. Jadi ini selalu nanti tambahnya tetap ya. Tambahnya tetap. Anggap aja beda ya. Tambah beda gitu ya. B. Nah, kalau sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatik, tentu kita ingat triple Pythagoras ya, triple Pythagoras. Yaitu ada sebuah sisi 3, 4 sama 5. Nah, berarti ini misalnya nih ya, 3, 4, 5. Nah, ini membentuk barisan aritmatik. Ini adalah triple Pythagoras ya. Jadi dalam Pythagoras berlaku bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau 3 sama 4 sini 5 ya. Atau C-nya itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita cek benar nggak triple Pythagorasnya ini. Berarti ini 3 kuadrat berarti 9, 4 kuadrat 16. Berarti kalau kita akarin akar 25. Oh, 5, betul. Berarti 3, 4, 5 ini membentuk barisan aritmatik, yaitu bedanya 1. Tambahin 1, tambah 1. Nah, jelas ini kelihatan. Ini adalah sebuah barisan aritmatika. Nah, ada nggak sisi yang lain? Sebenarnya ada. Ya, kalau ya 6, kalau misalnya A-nya 6 gitu ya, B-nya itu 8, maka C-nya 10. Nah, ini juga membentuk barisan aritmatik, yaitu 6, 8, 10. Nah, ini contoh. 6, 8, 10. Tambahin 2, tambah 2. Nah, kuncinya dari sini. Dari 3, 4, 5 nih ya. Berarti ini adalah sisi terpanjang. Dan yang ini adalah sisi terpendek. Oke, nah sekarang diketahui bahwa sisi terpanjangnya adalah 35. Nah, yang ini itu 35. Nah, yang terpendek berapa? Nah, gitu. Nah, kita konsepnya begini. 5, ini kan kali 2 semua nih. Semuanya kali 2. 5 kali 2, 10. 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6. Begitu juga nanti kalau dikali 3, itu nanti jadi 9, 12, sama 15. Gitu. Nah, sekarang ini 5 menjadi 35 kali berapa? Kaliin 7. Maka 3 kali 7, 21. Kalau yang tengah, kalau ditanya siku yang tengah, berarti 4 kali 7, 28. Berarti sisi terpendeknya adalah 21, sisi terpanjangnya 35. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Soal nomor 2.
Pembangunan sebuah gedung dapat diselesaikan pembangunannya selama 24 hari. Oke, pembangunan sebuah gedung dapat diselesaikan selama 24 hari dengan 120 pekerja. Oke, jadi pekerjanya ada 120 gitu ya. Jika ingin diselesaikan dalam waktu 18 hari, berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Oke ya. Ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Artinya ya, ini saya jelaskan pekerja ini hari. Jadi kalau pekerjanya 120 orang, maka pekerjaannya akan selesai dalam waktu 24 hari. Pertanyaannya, kalau pekerjanya bertambah ya, bertambah, harinya akan bertambah apa berkurang? Ya berkurang, ya gitu ya. Kalau pekerjanya bertambah, maka harinya akan berkurang. Nah, ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, cara menyelesaikan pekerjaan ini tinggal kalikan lurus saja. Nah, jika ingin diselesaikan dalam waktu 18 hari, kalau harinya berkurang, maka pekerjaannya harus bertambah, gitu ya. Anggap aja ini P. Nah, cara ngerjakan kalikan aja lurus. Oke, berarti 18 kali P itu sama dengan 120 kali 24. Nah, coret yang sama-sama dibagi 6 ya. Ketemu 3 bagi 6, 4. 120 dibagi 3, 40 ya. Maka P-nya adalah 40 dikali 4. Jawabannya adalah 160 pekerja. Jadi supaya pekerjaan itu selesai dalam waktu 18 hari ya, maka pekerjanya itu harus 160 orang ya. 160. Nah, awalnya kan 120. Berapa yang harus ditambah? Ya berarti tambahnya 40 gitu ya. Berarti tambahnya adalah 160 dikurangi 120. Jadi 40 pekerja lagi ya. Maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan soal yang selanjutnya ya. Soal yang ketiga. 10 orang pekerja bisa menyelesaikan 8 papan tulis. Jadi pekerjaannya 10 orang. Bisa ngerjain 8 papan tulis dalam waktu 5 jam. Nah, ini perbandingan bertingkat ya. Ada pekerja, ada yang dihasilkan, ada waktu. Gitu. Ya, pertanyaannya berapa papan tulis yang bisa diselesaikan oleh satu orang pekerja dalam 1 jam? Oke. Nah, ini kalau kita tulis ya pekerjanya dulu ya, pekerja. Papannya, waktu. Kalau pekerjanya 10 orang, dalam waktu 5 jam, bisa mengerjakan 8 papan. Nah, begitu. Nah, sekarang yang ditanya, berapa papan tulis yang bisa diselesaikan oleh satu pekerja? Dalam waktu 1 jam. Oke, nah ini tanya, berapa papan yang bisa dibuat? Nah, begini aja. Nah, ini kan kebetulan satu-satu kan. Satu pekerja satu jam. Nah, gampang ini sebenarnya ya. Nah, begini. Kalau satu pekerja waktunya 5 jam, ya. Kalau satu pekerja waktunya 5 jam, papannya berapa? Ya, kalau pekerjanya 10, 8 papan. Kalau satu pekerja ya tinggal bagi. Pasti 10. 8/10. Oke. Atau kalau disederhanakan itu 4/5. Nah, itu tapi dalam waktu 5 jam. Nah, sekarang kalau misalnya dalam waktu 1 jam gimana? Ya, ibaratnya begini.
dalam waktu 5 jam, papan yang bisa dibuat adalah 4/5. Gitu. Berarti kalau 1 jam berapa? Ya tinggal bagi 5 lagi. Gitu ya. Sebenarnya begitu. Sebenarnya boleh ini kali silang juga boleh ya. Kalikan silang. Karena ini perbandingan senilai ya. Kenapa kok senilai? Semakin banyak papan yang dibuat, maka waktunya juga semakin lama. Tuh, makanya disebut dengan perbandingan senilai. Nah, kalau ngerjainnya kalikan silang aja. Berarti 5x itu sama dengan 4/5. Berapa x-nya? 4/5 dibagi 5. Itu sama dengan 4/25. Oke, maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal yang nomor 4. Perbandingan uang Ali. Nah, ini masih perbandingan ya. Perbandingan uang Ali dan Budi adalah 3/4. Di uang Ali dibanding uang Budi itu adalah 3/4. Jika jumlah uang mereka adalah 560.000, maka selisih uang mereka adalah, jumlah uang mereka adalah 560.000. Yang ditanya selisihnya. Oke, begini aja. Ya. Jadi kalau perbandingan A dibanding B itu adalah 3/4, itu artinya begini. Kalau A-nya itu 3, jadi kalau A-nya 3, maka B-nya 4. Jadi kalau bisa buat perbandingannya A, B. Kalau A-nya 3, maka B-nya juga 4. Nah, tinggal ngasih variabel aja. Bisa 68, bisa 9. Kalau kali 3 kan 9, 12. Nah, itu sama aja ya. Kasih variabel X. Oke. Sekarang jumlah uang mereka. Jumlah, berarti kalau kita jumlahin berapa? Ya berarti 7X. 3X tambah 4X, 7X. Itu sama dengan yang ini. 560.000. Maka X-nya ketemu. Ya 560 bagi 7 ya. 60.000 dibagi 7. Ketemu 80.000. Itu X-nya. Maka selisihnya berapa? Oke. Selisih 3X sama 4X. Namanya juga selisih. Oke ya. Berarti kurang ya. Selisih A dan B. Itu berarti 4X dikurang 3X. Oh, sama dengan X. Nah, X-nya berapa? 80.000. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal yang nomor 5 masih perbandingan ya. Ini cuman perbandingannya ada 3 nih. Yaitu Tini, Tono, sama Tejo. Nah, ini namanya perbandingan bertingkat. Karena ada 3 orang ya. Perbandingan uang Tini dan Tono 2/3. Saya langsung tulis Tini, Tono, sama Tejo. Oke, ini hampir mirip dengan soal nomor 4, cuman bedanya ada 3. Oke, gitu aja ya. Jadi Tini dan Tononya 2. Ini 3. Sedangkan perbandingan Tini dan Tejo 3/5. Berarti Tininya itu 3, Tejonya 5. Nah, diingat ya, jangan kebalik. Tininya 3, Tejonya 5. Berarti Tininya 3, Tejonya 5. Oke, jika jumlah ketiganya, ini jumlah ketiganya. Yang tanya berapa selisih Tono dan Tejo. Oke, kalau kita perhatikan nih ya. Ada 2 perbandingan, yaitu perbandingan Tini dan Tono, Tini dan Tejo. Ya, jadi kunci utamanya di sini. Kita harus samakan dulu berapa punya Tini nih. Yaitu 2 dan 3. Cari KPK-nya ya, KPK dari 2 dan 3. Berapa KPK-nya? Oh, 6. Oh, betul sekali. 6 ya. Nah, sekarang 2 menjadi 6. Itu kan dikali 3 ya. Maka kawannya yang ini ya, kawannya kan yang 2 ini kawannya 3 ya. Kaliin 3 juga. Maka ketemunya 9. Nah, sedangkan 3 menjadi 6 itu kan dikali 2.
Maka kawannya itu yang 5 ini ya. Itu harus dikali 2 juga. Maka 10. Oke. Nah, tinggal ngasih variabel X, X, X. Oke, sekarang lanjut ke soal selanjutnya. Jika jumlah uang ketiganya dijumlahin, berarti kalau kita tambahin, berapa ini? 15 tambah 10, 25. X. Nah, itu sama dengan 50.000. Yang ini. Oke, berapa X-nya? Tinggal bagi 50 bagi 25. Oh, ketemu 2.000. Oke, sekarang apa yang ditanya? Yang ditanya adalah selisih Tono dan Tejo. Kita lihat, perhatikan Tono sama Tejo. Ini Tono. Tejonya 10X. Selisihnya berapa? Ya 10X dikurang 9X. Ketemunya X. Oh, X-nya 2.000. Oke, maka selisihnya 2.000. Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya ya, nomor 6. Oke, soal yang nomor 6 ya. Oke, soal yang nomor 6 ya. Dani, Miftah, Tito, Adi, dan Hawi saling bertetangga. Oh ya, nomor 6 ini adalah tipe-tipe soal analytical ya. Analytical. Dari satu soal cerita ini biasanya soalnya lebih dari satu ya. Contohnya ini. Oke, nomor 6. Dani, Miftah, Tito, Adi, dan Hawi. Berarti ada 5 orang nih, saling bertetangga. Saya singkat Dani, Miftah, Tito, Adi, dan Hawi. Jadi saya singkat DMTAH gitu ya. Rumah Hawi di utara rumah Dani. Oke, aturan pertamanya ada utara, ada selatan. Oke, kita gambar dulu arah mata anginnya dulu biar paham. Oke, ini utara, selatan, sini timur, ini barat ya. Timur laut, ini tenggara, barat laut, barat daya ya. Oke, aturan pertama apa katanya? Rumah Hawi di utara rumah Dani, di utaranya. Berarti Hawi berada di utaranya. Oke ya, ini Hawi rumahnya. Kemudian Dani. Oke. Dan saya lanjutkan. Rumah Miftah bersebelahan dengan rumah Dani. Kalau bersebelahan ya bisa di timurnya, bisa di baratnya, bisa di selatannya. Nggak mungkin di utaranya. Kalau di utaranya itu rumahnya Hawi. Oke, jadi rumahnya Miftah bersebelahan dengan rumah Dani. Oke, berarti ini mungkin saja Miftah. Mungkin ya masih ya. Karena ada 3 kemungkinan. Oke, saya lanjutkan. Rumah Adi terletak paling selatan. Paling selatan, berarti sini pasti Adi nih. Karena dia paling selatan. Rumah Tito di sebelah tenggara rumah Hari. Oke, Harinya di sini tenggara, kita tengok. Sini arahnya. Berarti sini Tito, tenggara. Nah, ini pasti Miftah. Karena Miftah di sebelahnya rumah Dani. Nah, udah lengkap. Nah, pertanyaannya apa? Sebelah barat laut dari rumah Adi. Adinya sini. Barat laut. Barat laut berarti sini ya. Ini barat laut. Nah, sini arahnya. Berarti rumah Miftah. Maka jawabannya adalah B. Itu nomor 6. Nah, selanjutnya. Rumah yang ada di tengah-tengah adalah, kelihatan. Di tengah-tengah berarti rumahnya Dani. Nah, jawabannya A. Oke, yang nomor 8. Ya. Deretan rumah yang segaris adalah, nah kita lihat yang segaris. Ini. Dani, Tito, Hawi. Dani, Tito, Hawi. Bukan. Dani, Tito, Miftah. Dani, Tito, Miftah. Oh, ini segaris. Oke ya. Berarti jawabannya adalah B. Kalau Hawi, Tito, Adi. Hawi, Tito, Adi. Enggak segaris ya. Hawi, Dani, Miftah. Hawi, Dani, Miftah juga enggak segaris. Yang segaris adalah Dani, Tito, Miftah.
atau Miftah Dani Tito, sama aja. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan nomor 9 ya. Ini masih soal analytical ya. Buku pendidikan, buku resep, buku cerita anak, komik, fiksi, dan buku populer. Jadi kalau kita hitung ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buku ya. Ini buku pendidikan, buku resep, buku cerita, buku komik, fiksi, dan buku populer. Tulis PO aja. Oke, diletakkan pada rak 2 baris dan 3 kolom. Nah, ada rak yang isinya 2 baris dan 3 kolom. Bentuknya kira-kira seperti ini ya. 2 baris, 3 kolom. Tuh 2, 3. Oke ya. Nah, aturannya apa? Buku cerita anak dan buku populer bersebelahan. Berarti cerita anak itu C. Itu bersebelahan dengan populer. Oke, berarti seperti ini. Atau seperti ini. Populernya duluan, baru cerita anak. Ini nama bersebelahan. Aturan yang kedua, buku komik berada di bawah buku fiksi. Berarti komiknya di bawah fiksi. Nah, yang di atas fiksi, yang di bawah komik. Oke, dan di sebelah buku cerita. Berarti komik sebelah buku cerita. Berarti sebelahnya itu cerita. Nah, sebelahnya cerita apa? Populer. Oke, berarti tinggal ini ya. Oke, buku pendidikan berada di tengah. Berarti sini pendidikan. P. Nah, ini sisanya apa? Sisanya resep. Satu-satunya. Nah, oke. Berarti buku apa saja yang berderet? Oke, kita lihat. Pendidikan, resep, cerita anak. Salah ya? Cerita anak, populer, fiksi. Cerita anak, populer, fiksi. Salah juga. Cerita anak, populer, komik. Cerita anak, populer, komik. Oh, ini yang benar. Populer, resep, fiksi juga salah ya. Oke, maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal yang nomor 10 ya. Oke, soal nomor 10 ini adalah hitung-hitungan aljabar. Aljabar, operasi aljabar tambah kurang kali bagi. Kalau ini kebetulan pengurangan ya. Jadi cara mengerjakannya ya. Jadi yang sukunya sama. Ini sukunya sama kita hitung. Jadi langsung aja 6P kuadrat dikurang 10P kuadrat. Atau kalau kita jabarkan masukkan ke dalam sini dulu. Jadi ini 6P kuadrat dikurang 8PR dikurang 10R. Negatifnya kalikan ke dalam. Jadi negatif 10P kuadrat. Jadi positif di sini ya. 3PR. Kemudian dikalikan ini positif juga. 12R. Nah, sama dengan berapa? Oke. Yang satu suku nih. 6P kuadrat sama negatif 10P kuadrat. Jadi kalau 6 dikurang 10 berarti negatif 4. Nah, variabelnya tetap P kuadrat, jangan dihilangin ya. Kemudian 8PR, negatif 8PR ditambah 3PR, yang ini. Berarti negatif 5PR. Terakhir, negatif 10R ditambah 12R, jadi 2R. Oke, berarti jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut nomor 11. Ini nomor 11. 3AB ditambah 9AC sama dengan 48A. Persamaan yang kedua, min 9B tambah 3C sama dengan 6. Yang ditanya, maka nilai B kurang C. Oke, ini adalah persamaan dua variabel ya. Kita banyak metode untuk mengerjakan masalah seperti ini. Bisa menggunakan substitusi eliminasi, cara matrik, dan lain sebagainya. Tapi saya kerjakan yang paling mudah dah caranya ya. Pakai cara substitusi eliminasi. Oke, pertama kita hilangkan A-nya dulu. Nih. Ini semuanya dibagi A ya, yang ini. Atau A-nya dikeluarkan dulu ya. A sama 3-nya sekalian saya keluarkan jadi 3A. Sisanya apa? Sisanya tinggal B. Di sini tinggal 3C. Ini 48A. Oke ya.
Jadi 3-nya saya keluarkan, jadi 3A kali B kan 3AB. 3A kali 3C 9AC. Tuh. Nah ini boleh coret nih, A-nya. Oke, kanan kiri. Nah 48 bagi 3 berapa? 48 bagi 3 16 ya. Berarti B ditambah 3C sama dengan 16. Oke, persamaan yang kedua biarin aja. Min 9B ditambah 3C sama dengan 6. Oke ya. Ini substitusi eliminasi. Kita eliminasi yang C karena udah sama. Ya, tinggal kurangin aja nih. Nah, B dikurang min 9B. Jadi tambah ya. Jadi 10B. 3C kurang 3C ya. Habis ya. 0. Ini tinggal 10. Berarti B-nya berapa? 10 bagi 10 1. Oke, ketemu B-nya. Nah, sekarang untuk mencari nilai C, ya, tinggal substitusi B sama dengan 1 ke salah satu persamaan nih. Boleh persamaan yang pertama, boleh persamaan yang kedua. Hasilnya pasti sama. Saya substitusi ke persamaan yang pertama ke sini. Apa hasilnya? Berarti 1, 3C, 16. 1 pindah ruas jadi 15 ya. Berapa C-nya? 15 dibagi 3. 5. Nah, ketemu. C-nya 5. Berarti B dikurang C, B-nya 1 dikurang 5. Sama dengan negatif 4. Oke, ini kurang negatif ya. Tadi. Ini jawabannya adalah D. Oke, nomor ke-12 ya. Ini adalah tentang pola dan deret ya. Pola barisan dan deret. Ada deret minus 2, minus 8, minus 4, minus 16, dan seterusnya. Oke, coba kira-kira kalian apa jawabannya ini ya. Oke, jadi lebih mudahnya begini. Jadi minus 2 ke minus 8 ini kita nggak harus meloncatnya ke minus 8 ya. Tapi bisa meloncat ke minus 4, minus 8, jadi kelihatan di sini. Nah. Oke, berarti di sini berapa? Kan kelihatan nih. Berarti kali 2 ya. Kali 2, ini kalikan 2 juga. Kali 2, maka di sini juga kali 2. Kan hasilnya negatif 32. Nah, yang ini minus 8 sama kali 2 juga ya. Ini juga kali 2. Berarti negatif 64. Berarti jawabannya adalah negatif 64 dan negatif 32. Oke, jawabannya B. Oke, mudah ini ya. Oke, kita lanjut soal yang 13. Nah, ini sepertinya lebih mudah ini ya. Ini adalah soal SKD kedinasan tahun lalu ya, CPNS. Nah, lebih mudah. Ini kelihatan nih, tambah 3, tambah 3, tambah 3 ya. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Nah, berarti berapa itu? 43. Sini 46. Oke, jawabannya A. Oke, kita lanjut. Soal yang 14 ini ya. Ini masih tetap sama. Soal pola bilangan dan deret ya. Ini cuman angkanya lebih besar aja. 1200, 1100, 900. Nah, nampak berkurang nih, kelihatannya berkurang. 1200 menjadi 1100 dikurang 100. Nah, ya. Kurang 100. Kurangi lagi 200. Berarti di sini kelihatannya kurang 300. Nah, perkurangannya bertambah. Negatif 100, negatif 200, negatif 300. Berarti ini 600. Jawabannya adalah C. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, soal yang nomor 15. Ini adalah perbandingan luas lingkaran ya. Ini babnya adalah geometri bidang ya. Perbandingan luas lingkaran yang jari-jarinya 15 cm dan 5 cm adalah. Oke, apa rumus luas lingkaran? Pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat. Tentunya PRA sama PRB. Oke, Pi-nya kan bisa coret nih.
tinggal RA kuadrat berarti 15 kuadrat. 15 kali 15 saja biar cepat hitungnya. RB-nya berapa? 5. Oke ya. Berarti 5 kali 5. Coret-coret dapat 3. Coret-coret dapat 3. Oke, berarti 3 kali 3, 9 dibanding 1. Maka jawabannya adalah B. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut soal yang ke-16 ya. Oke, soal yang ke-16. Pak Adi membeli 5 kg beras seharga 50.000. Kemudian ia membeli 7 kg beras. Berapakah yang harus dibayar? Oke, dia beli 7 kilo. Nah, kalau 5 kilo harganya 50.000, berarti 1 kilonya berapa? Ya, 50.000 dibagi 5. Tentu 10.000 per kilo. Nah, berarti kalau 7 kilo, ya 7 kali 10.000. Berarti 70.000. Oke, jawabannya adalah A. Oke ya, kita lanjut yang ke-17. Soal yang ke-17. P sama dengan 1 ditambah 1 per X. Ya. Dan Q-nya adalah X per 3 dikurang 1. Ini adalah operasi pecahan biasa aja. Diketahui X-nya sama dengan 4. Berarti ganti aja, tinggal ganti ya. Sini. Berarti P-nya berapa? P-nya 1 ditambah 1 per 4. Nah, kalau kita mau samakan penyebut, 4 per 4 ya. 1 per 4, jadi 5 per 4. Q-nya berapa? Q-nya adalah, berarti masukin ke sini. Berarti 4 per 3 dikurang 1. 3 per 3, berarti sisanya tinggal 1 per 3. Siapa yang lebih besar, P atau Q? Nah, udah kelihatan nih. 5 per 4 sama 1/3. Jelas P-nya lebih besar dari Q. Oke, maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya ya. Soal nomor 18 ya, ini adalah soal tentang operasi bilangan real, pecahan, desimal, dan sebagainya ya. Jadi tambah sama kurang aja ini kebetulan. Jadi mana yang harus kita kerjakan dulu? Tambah apa kurangnya? Jadi kalau ada tambah sama kurang ya, kita harus kerjakan mulai dari depan. Dari depan dulu ya, biar mudah. Nah, yang harus diingat, ya, 22 7 per 5 itu sama dengan, kalau 0,75 ini sama dengan 3 per 4 nih. Ya, kalau di sininya 50, ini sama dengan setengah. Gitu ya. Kalau 25, berarti 1 per 4. Tuh, berarti 22,75 itu sama aja dengan 22 3 per 4. Ditambah 3 per 4. 0,5 berapa? 1 per 2. Oke, jadi kita ngerjakan yang di dalam ini aja. Nah, dua-duanya biarin ya. Yang ini berapa? Nah, kita hitung 3 per 4, 3 per 4, 6 per 4. Ini 1 per 2, kalau kita samakan penyebutnya begini aja. 4. Penyebutnya 4, ini jadi 3. 3, ini jadi kurang. Berapa? 2 ya. Oke, jadi 4 per 4. 1. Oke, berarti tinggal nambahin 1. Berapa itu? 23. Oke, jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ini masih tentang operasi pecahan sama desimal ya. Ini perkalian sama penjumlahan nih. Jadi kalau tambah sama kali, yang dikerjakan harus kali dulu. Yang ini dulu yang harus kita kerjakan. Jangan 2,5 ditambah 1/4 dulu. Salah ya. Jadi yang harus dikerjakan yang bentuk kali ini. Oke. Nah, 2 per 5 seperti yang saya bilang tadi, 0,5 itu sama dengan 1 per 2 ya. Berarti 2,5 itu sama aja dengan 1 per 2. Nah, sekarang 1/4 dikali 3 per 6. Saya tulis ini ya. 1 per 4. Nah, 3 per 6 itu kan sama dengan 1 per 2 ya.
Dikecilkan, sama-sama dibagi 3 ya. Makanya dapat 1/2. Nah, kalikan yang ini. Berarti berapa? 1/2 ditambah 1/8. Jadi kalau perkalian, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, jadinya 1/8. Oke, jadi yang kita perlu tambahkan yang ini aja. 1/2 ditambah 1/8 berapa? Nah, ini 2-nya biarin. Nah, kita samakan penyebutnya 8 ya. Ini 8 bagi 2 kali 1 berarti 4 ya. Ini tetap 1/8. Berarti 2, 5/8. Oke, maka jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 20 ya. Ini masih tentang operasi bilangan pecahan dan bilangan desimal ya. Operasi tambah kali bagi. Kalau ini lengkap nih. Ada tambah, ada kali, ada bagi, ada kurang. Oke ya. Jadi kalau ada kali bagi, kita kerjakan dari kali dulu. Yang di depan dulu ya. Ini kali sama bagi berurut nih. Maka yang kita kerjakan di depan dulu. Oke, saya tulis dulu yang benar ya. 2,5 ditambah 1/4 dikali 12. Nah, ini kalau dibagi 1/9 itu sama aja dengan dikali 9/1. Dikurang 0,5 itu 1/2. Oke. 12 dibagi 4. Nah, ini boleh coret. Ketemu 3. 3 kali 9, 27. Berarti 2,5. Ditambah 27. Dikurang setengah. Nah, setengah ini boleh coret nih. Kan kurang. Berarti sisa yang 2 tambah 27. 29. Oke, maka jawabannya adalah A. Oke. Untuk part yang pertama ini saya cukupkan sampai 20 soal aja ya. Silakan ditunggu untuk part yang kedua. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini bermanfaat bagi kalian dan bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.